Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya dosa durhaka kepada orang tua, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai dosa terbesar kedua setelah syirik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabat, "Maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar?" Nabi mengulangi pertanyaan ini sampai 3 kali. Para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Beliau mengatakan, dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Nah, kali ini saya ingin merangkum 7 hal yang termasuk sikap durhaka kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah lebih mendahulukan anak dan istri daripada kedua orang tua. Karena seseorang anak setelah menikah dan memiliki anak, maka ketaatan dan kepatuhan kepada kedua orang tuanya agak berkurang. Rasa cinta dan perhatian kepada kedua orang tua dikalahkan dan digantikan oleh rasa cinta dan perhatian kepada anak dan istri. Terkadang ketika seorang anak diperhadapkan pada 2 pilihan, antara membantu atau menolong orang tuanya dengan memenuhi kebutuhan anak dan istrinya, dia lebih mendahulukan anak dan istrinya. Karena bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada ibu, tidak berhenti meskipun seorang anak telah berumah tangga, memiliki anak dan istri. Justru sesungguhnya bakti seorang anak kepada kedua orang tua dapat menjadi salah satu sebab kebahagiaan dan keberkahan rumah tangga seseorang anak. Yang kedua adalah bermuka masam di hadapan kedua orang tua. Di antara contoh dan bentuk sikap durhaka kepada kedua orang tua adalah menampakkan wajah cemberut dan bermuka masam saat berada di hadapan kedua orang tua atau salah satu dari keduanya. Seorang anak kadang dapat berwajah ceria saat berhadapan dengan kawan-kawannya, namun dia tidak dapat melakukan hal itu saat berada di hadapan kedua orang tuanya. Padahal menampakkan wajah yang berseri-seri merupakan salah satu kebaikan yang sangat ditekankan di dalam Islam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Janganlah kamu meremehkan suatu kebaikan sedikit pun, meskipun engkau hanya menemui saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." Dan tentu saja orang tua atau ayah dan ibu merupakan orang pertama yang berhak untuk mendapatkan perlakuan dan sikap seperti itu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, "Senyumanmu kepada saudaramu adalah sedekah." Jika ini berlaku umum kepada seluruh kaum muslimin, maka kepada kedua orang tua lebih utama. Selain bernilai sedekah, juga bernilai takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain bernilai sedekah, juga bernilai sebagai birrul walidain, merupakan bagian dari bakti kepada kedua orang tua. Namun sangat disayangkan, sebagian anak lebih suka bermuka masam dan cemberut kepada kedua orang tuanya. Padahal hal ini merupakan sikap durhaka yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah meninggikan suara atau memotong perkataan orang tua dengan kasar. Meninggikan suara secara berlebihan kepada lawan bicara atau memotong perkataan lawan merupakan sikap yang tidak sopan. Semua orang berakal sepakat bahwa itu sangat buruk dan mencerminkan rendahnya akhlak dan budi pekerti seseorang. Lalu bagaimana jika hal itu dilakukan kepada ayah atau ibu yang seharusnya dimuliakan dan dihormati? Tentu
mengangkat suara di hadapan mereka atau memotong pembicaraan mereka, termasuk sikap durhaka. Apalagi jika hal itu membuat mereka sakit hati atau tersinggung. Sikap ini juga bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh untuk bersikap sopan, santun, dan berkata lembut kepada kedua orang tua. Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu kepadanya dengan penuh kasih sayang. Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Yang keempat adalah memandang orang tua dengan tatapan sinis dan tajam. Tatapan sinis dan tajam biasanya merupakan luapan dan ekspresi perasaan di dalam hati, sehingga tentu sangat tidak pantas jika seorang anak menatap orang tuanya dengan tatapan yang mengandung makna sinis dan marah. Imam Mujahid rahimahullah mengatakan, tidak dianggap berbuat baik kepada kedua orang tua orang yang menatap orang tuanya dengan tatapan tajam. Yang kelima adalah menunda-nunda memenuhi permintaan dan keperluan mereka. Di antara sikap yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan durhaka kepada kedua orang tua adalah mengabaikan permintaan dan keperluan mereka. Misalnya, orang tua meminta suatu kebutuhan, tetapi si anak dengan berbagai macam alasan menolak atau mengulur dan menunda dengan berbagai alasan, mulai dari alasan kerja, anak istri, capek dan sebagainya. Atau sebagian anak memenuhi hajat dan keperluan serta permintaan bantuan kedua orang tuanya dengan berat hati, disertai omelan. Tentu ini merupakan sikap tercela dan termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Keenam adalah menolak atau tidak menjawab panggilan dari mereka. Di antara bentuk durhaka kepada kedua orang tua adalah tidak menjawab panggilan mereka, termasuk menjawab panggilan mereka melalui telepon. Padahal dalam hadis dijelaskan bahwa boleh membatalkan sholat sunnah untuk menjawab panggilan orang tua atau salah satu dari kedua orang tua kita. Jika sholat sunnah boleh dibatalkan untuk memenuhi panggilan orang tua, maka ini menunjukkan hak kedua orang tua yang sangat besar kepada anaknya. Yang ketujuh adalah mencela dan mencaci maki kedua orang tua. Mencaci maki dan mencela kedua orang tua merupakan dosa besar. Mencaci maki kedua orang tua yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Menghina dan mencaci maki kedua orang tua secara tidak langsung adalah seperti contoh, seseorang menghina orang tua orang lain, lalu orang tersebut membalas. Dalam hadis dikatakan, termasuk dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Ditanyakan kepada Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua orang tuanya? Nabi bersabda, seseorang menghina ayah orang lain, lalu orang tersebut membalas, menghina ayahnya, atau mencaci ibu orang lain, kemudian orang tersebut membalas mencaci maki ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.